Ada spiritisme, ada spiritualisme. Spiritisme itu apa? Spiritisme itu yang paling mudah dipahami oleh kita daripada sulit menjelaskan teori-teori. Nggak paham, nggak juga, belum tentu paham. Pernah lihat permainan Jai Langkung nggak? Tahu Jai Langkung? Ada filmnya kan yang masuk. Datang tanpa diundang, pergi tanpa disuruh. Ah, itu Jai Langkung. Itu adalah bagian dari pada spiritisme. Spiritisme itu mengatakan bahwa roh dari orang yang sudah meninggal itu masih ada di alam. Dia akan menempel kepada perkara-perkara, entitas-entitas yang ada, yang ketika dipanggil, medianya cocok, dia akan nempel ke media itu dan bisa disuruh. Jadi kayak kita mengadakan ritual begitu itu. Cobalah Jai Langkung itu, bener apa enggak begitu itu. Itu spiritisme itu mengatakan begitu itu. Nah, mereka yang mengikuti pendapat spiritisme ini didirikan oleh seorang wartawan dari Perancis. Wartawan dia, membuat agama baru. Hebat kan? Jadi kalau wartawan bisa buat agama baru, apalagi mahasiswa S3 PAI, Pak. Lebih berhak untuk mendirikan agama baru, lebih mampu pendidikan agama Islam. Wartawan saja bisa buat spiritisme. Nanti apa mungkin agamanya kan banyak keyakinan-keyakinan begitu itu. Gitu. Nah, spiritisme ini dia mengatakan arwah itu, arwah orang meninggal, dia masih ada. Masih ada. Dia dalam ruang, kayak ruang hampa begini, tidak tahu bagaimana, bergentayangan, sehingga saat disuruh mampir, berhenti, kemudian singgah, minum, diberi makan segala macam, ya dia datang. Dan dia mau dikondisikan untuk melakukan hal-hal yang disuruh sesuai dengan kesepakatan dalam ritual tersebut. Itu namanya spiritisme. Ada spiritisme, ada spiritualisme. Beda lagi. Kalau spirit itu roh, maksudnya kalau spiritual itu berkaitan dengan kejiwaan, dengan hati. Jadi tidak ada kaitannya dengan roh, tidak ada kaitannya dengan arwah gentayangan, tidak ada kaitannya dengan Jai Langkung tadi. Mimma lam yungkirhu muslimun, dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengobati jin, itu semuanya sepanjang tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah agama. Ada nggak yang berkaitan dengan kaidah-kaidah agama? Ya ada. Kalau ruqyahnya itu dengan cara-cara yang berkedok agama, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak nggak? Banyak. Misalkan, wah ini bisa sembuh ini dengan apa? Bacain Al-Ikhlas, tapi mundur dari belakang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacanya walam yakul lahu kufuwan ahad sampai ke belakang, qul huwallahu ahad, insya Allah sembuh. Nanti baca bismillahirrahmanirrahim berapa? 17 kali. Tapi membacanya apa? Ar-Rahimi Ar-Rahmani Bismillahi. Dibaca berulang kali begitu itu. Nanti akan sembuh. Ini berarti tidak sesuai dengan kaidah keagamaan. Ruqyah yang begini ini berarti tidak sesuai dengan kaidah agama, tidak boleh kita ikuti. Meskipun ampuh, banyak yang merasakan jauh lebih ampuh ternyata. Itu. Kalau dalam istilah tradisi hikmah itu sungsang namanya. Balik, biar kelihatan luar biasa itu. Jadi sekali lagi, tajribah solihin ada, real. Dalam mengobati jin ada. Ada yang dipegang jempolnya saja. Itu. Dipegang jempolnya, kemudian dia pergi. Itu. Ada yang harus dipukul. Itu. Dipukul. Karena kenapa kok harus dipukul? Dia hakikatnya bukan memukul terhadap orang yang masro, orang yang mamsus, orang yang terkena dengan jin. Tapi hakikatnya memukul dengan jin. Jinnya nakal. Ini yang dipakai oleh almarhum bapak saya. Bapak saya kalau ngaji, saya ngantuk. Ngambil gebuk. Itu. Kata ayah saya masih ingat sampai sekarang. Saya niatnya ini memukul setan, bukan memukul anak saya. Jadi mukulnya Pak, babak belur beneran, kita habis itu badan. Sampai di sini membekas itu. Jadi kalau habis ngaji, baca 1 kali nggak bisa, 1 kali cambuk, 1 kali pukul, 1 kali gebuk. Kalau 3 kali nggak bisa,
Di sini ada bekasnya begitu itu. Ayah saya senyum-senyum saja. Saya nggak mukul anak saya, mukul setan. Itu. Tapi masalahnya, benar nggak saya waktu itu kemasukan jin? Kalau karena malas, ya kan berarti anak itu. Makanya saya sekarang kalau punya anak nggak ngaji pun, ya nggak pernah saya pukul. Paling saya ajak dialog. Nggak pernah mukul. Paling istri saya yang mukul lah. Cubit apa, saya nggak pernah memukul. Saya bilang, ya itu. Saya ajak jalan-jalan, berhenti di perempatan, duduk berdua. Nah, ayo tukeran ayah. Kemarin ada di perempatan Gondang ini, pertigaan Gondang, lampu merah itu. Di situ ada orang pakai seragam Iron Man atau Hulk begitu. Anak saya yang laki-laki itu kan mengidolakan itu. Kalau kamu sulit untuk kembali ke pondok, sulit untuk ngaji, nggak apa-apa. Ikhlas saya. Kalau kamu nggak mau disuruh ngaji, ayo tukeran. Kamu ikut dia. Itu jadi ayahmu sekarang. Itu kan hebat. Hulk segala macam. Nggak mau. Kamu seumur hidup nggak akan pernah diajar ngaji. Nggak akan pernah disuruh les apa begitu itu. Habis itu langsung disapu air matanya. Siap, besok berangkat mondok. Gitu. Ya kadang memang nggak perlu dipukul, Pak. Tapi emosi kita emang gampang terpancing. Ini buat Jubri mah Jubri. Nah, ini buat pelajaran Jub. Besok kalau punya anak, tidak semua urusan itu bisa selesai dengan pukul-memukul. Kadang kan diajak dialog. Apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu nggak bisa kayak zaman saya dulu itu. Zaman saya dulu hajar. Minta TV saya dulu, Pak. Minta nonton TV dihajar. Jadi saya pulang itu habis nonton TV, ditunggu di depan rumah. Saya sudah merasa kiamat ini, ya Allah. Saya diam saja. Di samping rumah itu ada pohon singkong, Pak. Diambil batang yang masih agak kecil, saya dipukul punggungnya 3 kali. Saya nangis, saya bilang ke ibu saya. Kata ibu saya, sini saya tambahi lagi. Saya dalam hati membatin, ya Allah, tidak ada perlindungan. Tapi tidak pernah berpikir macam-macam. Anak sekarang itu bukan minta TV, bukan minta nonton TV, minta main game. Ya, anak saya pulang dari pesantren, boleh nggak main game ini? Boleh nggak saya buka Instagram? Boleh nggak? Yang perempuan, boleh nggak saya buka Shopee? Sudah berbeda levelnya. Besok anak kalian mintanya apa? Boleh nggak saya live TikTok? Sudah begitu. Levelnya berbeda. Caranya berbeda. Saya tidak mengatakan adibu auladakum bikhilafi ala ma adaba auladukum atau walidukum. Ajari anak-anakmu berbeda dengan metode yang diajarkan oleh orang tuamu kepada dirimu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kamu harus ngaji. Nggak bisa sekarang. Dulu saya ngaji 2 jam. Nangis-nangis. Kitab itu lusuh semua. Anak saya ngaji sekarang 5 menit. Sudah ngantuk. Ya sudah, sana selesai. Kasih iPad, sudah hilang ngantuknya. Yang sudah berbeda dunianya itu. Jadi itu juga bagian daripada tajribah. Berbeda-beda nanti, tapi tidak boleh disamakan. Allah.